Episode 40. Sebenarnya Daryl mulai tidak tega membohongi Mommy dan kakaknya. Tapi tidak. Dia sama sekali tidak berbohong. Rasa sakitnya memang nyata. Dan kebetulan Daryl tidak ingin berbicara dengan Mommy-nya untuk sementara waktu. Sementara Rick turut menjadi korban karena lebih sering mengunjungi Daryl bersama Mommy-nya. Jadi di bagian mana Daryl berbohong? Tidak. Kan? Daryl menarik nafas panjang lalu menghembuskannya secara perlahan. Dulu dia tidak mengatakan tentang kondisi aneh ini karena yakin tidak akan ada yang percaya. Tapi kini melihat Rick sendiri frustasi akan kondisi Daryl. Mungkin ceritanya tidak akan ditertawakan atau hanya dianggap gombalan semata. Seperti yang dulu selalu Aira lakukan. Mata biru gelap Daryl menghunjam mata coklat sang kakak. Daryl memang mewaris mata biru gelap milik William. Sementara Rick mewarisi mata coklat milik Amy dan ayah kandung Rick sendiri. Apa kakak percaya jika aku bilang bahwa aku bisa merasakan perasaan orang lain? Akhirnya Daryl memilih jujur. Rick tampak kaget. Dia mencoba mencerna kalimat Daryl namun otaknya tidak berfungsi secara mendadak. Kakak tidak mengerti. Lalu apa hubungannya dengan rasa sakitmu? Sudah Daryl duga kakaknya akan kesulitan memahami kondisinya. Tapi setidaknya Rick mau mencoba mencerna. Begini, Kak. Daryl berkata seraya bangun lalu duduk bersandar di kepala ranjang. Dia sampai lupa seharusnya ia bersikap datar tanpa emosi. Sekarang dia terlihat bersemangat dan hal itu tidak luput dari perhatian Rick. Tiba-tiba saja aku merasakan perasaan orang lain. Jadi ketika orang itu merasa sakit hati, aku juga merasakannya. Tapi yang lebih aneh lagi, orang itu terlihat biasa saja dengan sakit yang ia rasakan sementara aku sampai sesak nafas dan dadaku terasa amat nyeri. Rick menggaruk tengkuknya dengan bingung. Kedengarannya tidak masuk akal. Coba berhenti membicarakan akal sejenak. Dan menghubungkannya dengan ilmu kedokteran atau apapun yang berbau ilmiah. Intinya itu yang kurasakan entah kakak mau percaya atau tidak. Rick menyipitkan mata dan menatap adiknya dengan sorot menuduh. Kenapa sikapmu berubah drastis? Tadi di dekat jendela kau masih bersikap seperti robot idiot. Sekarang kau mendadak menjadi Daryl yang kakak kenal. Sial. Daryl lupa seharusnya dia masih bersikap kaku dan menjaga jarak. Tidak heran Rick curiga karena sikapnya berubah secara tiba-tiba. Belum sempat Daryl mengatakan apapun. Mendadak Rick bangkit lalu membungkuk ke arahnya seraya mencengkeram kaos yang Daryl kenakan. Brengsek. Kau menipu kami, kau hanya berpura-pura seperti idiot. Rick terlihat amat murka dan ingin sekali menghajar Daryl. Prang. Rick dan Daryl menoleh ke arah pintu secara bersamaan dan mendapati Amy baru saja menjatuhkan segelas susu di atas nampan. Mom, seru Rick sementara Daryl hanya berseru dengan nada lemah. Dengan kedua tangan mengepal di sisi tubuh. Amy berderap ke arah Daryl lalu melayangkan tamparan keras di pipi putranya. Untuk pertama kalinya Daryl melihat kemarahan sang Mommy separah ini. Saat itulah Daryl menyadari perbuatannya sudah sangat keterlaluan. Takut-takut Daryl mengangkat wajahnya. Dan mendapati mata Amy bengkak dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Daryl, Mommy tanya, apa menurut kamu kesedihan Mommy hanya sebuah lelucon? Nada suara Mommy menyiratkan betapa dalam luka hatinya. Rick yang juga tidak tega mendengar Amy berkata demikian. Segera melepas cengkeraman di kaos Daryl dengan kasar. Lalu mendekati Amy dan merangkul bahu sang Mommy. Jawab Mommy. Daryl, apa kau senang sudah berhasil membuat Mommy tidak berhenti menangis? Amy masih mengatakannya dengan nada pelan tapi penuh derita. Daryl tidak sanggup berkata-kata. Air matanya sendiri sudah mengalir deras dan seperti ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. Mendengar nada terluka Amy,
Seketika Daryl takut bahwa kelakuannya membuat ia kehilangan maaf sang Mommy. Buru-buru Daryl turun dari ranjang lalu duduk bersimpuh di hadapan sang Mommy. "Maafkan Daryl, Mom. Apa kau tahu, Nak, berapa banyak air mata yang sudah Mommy teteskan, dan ternyata semua ini hanya lelucon bagimu." Daryl ingin menggapai kaki Mominya, namun sang Mommy mundur menjauh. Lagi-lagi dada Daryl dicengkeram rasa sakit yang amat menyengat. "Mom," Daryl memohon dengan air mata bercucuran. Dia bahkan tidak memperhatikan lagi bahwa kakak yang amat disayanginya juga sedang menampilkan tatapan kecewa. Amy melepaskan diri dari rangkulan Rick lalu menghapus air matanya dengan kasar. "Baiklah, Daryl. Mommy mengerti sekarang. Kau sudah besar dan ingin memilih jalan hidupmu sendiri. Mulai sekarang Mommy akan berhenti mengusik dan mencampuri urusanmu." "Jangan, Mom." Daryl tidak tahu lagi harus berkata apa. Dirinya memang bersalah dan tidak pantas membela diri. Tapi sungguh, Daryl takut Mominya membenci dirinya dan tidak mau memberi maaf. "Maafkan Daryl." Namun tidak ada kata maaf dari Amy. Dia berbalik lalu bergegas meninggalkan putra yang begitu disayanginya tapi menorehkan luka yang sangat dalam di hatinya. "Mom!" Daryl berteriak dan hendak mengejar Amy namun Rick menghalanginya. "Kakak saja kecewa padamu, Daryl. Lalu bagaimana dengan Mommy? Karena itu biarkan Daryl meminta maaf. Kau sudah cukup meminta maaf tadi. Tapi Mommy tidak memberimu maaf. Jika kau memaksa bertemu dengannya sekarang, dia akan semakin terluka." Seketika tubuh Daryl terasa lemas. Dia tidak pernah membayangkan akan seperti ini jadinya. Yah, bisa dikatakan Daryl memang tidak berpikir jauh ke depan. Daryl mulai mengutuki diri sendiri, memaki kebodohannya. Dia bahkan tidak sadar bahwa Rick juga sudah keluar dari kamarnya dan meninggalkan dirinya sendirian. Apa ini? Daryl mengejar Aira yang baru dikenalnya tapi tanpa sadar malah menjauhkan ibu yang telah merawatnya sejak kecil. Tidak hanya sejak kecil, tapi sejak Daryl masih berupa gumpalan darah di dalam perut ibunya. Daryl akui, dirinya mencintai dua wanita itu sama besar namun dengan cara berbeda. Tapi apakah caranya sudah benar? Jika dia mendapatkan salah satunya tapi malah kehilangan yang lain. Tidak, itu tidak benar. Seharusnya Daryl mendapatkan keduanya. Tapi jika tidak bisa, siapa yang harus Daryl pilih? Wanita yang baru beberapa minggu ia kenal atau wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya? Saat itulah tanpa banyak berpikir lagi, Daryl tahu apa jawabannya. Segera ia bangkit lalu bergegas keluar kamar. Di depan kamar Daryl berjumpa sang Daddy yang tampak sudah tahu apa yang terjadi. Daddy sudah dengar dari Rick. William menjelaskan sebelum Daryl mengatakan apapun. Apa Daddy mengatakan sesuatu pada Kak Rick? Tidak. Kami juga tidak berbincang lama karena Rick harus segera kembali ke klinik. Kalau begitu berpura-puralah seolah Daddy tidak tahu. Jangan katakan apapun pada Mommy maupun Kak Rick. William menggeleng. Tidak, Daryl. Daddy juga bersalah karena membantumu menutupi hal ini. Daddy tidak mau menambah masalah lagi dengan masih berpura-pura. William tahu akan begini akhirnya. Tapi dia tidak menyesal menuruti keinginan Daryl. Menjadi seorang ayah yang pernah melihat putranya berada di ambang kematian membuat William tidak bisa menolak apapun keinginan sang putra. Menurutnya upaya Daryl memperjuangkan apa yang bisa membuatnya bahagia adalah sesuatu yang benar dan William sendiri yang akan mengatasi Amy. Selama Daryl bahagia. Selama Daryl bisa hidup normal layaknya anak yang lain. Apapun akan William turuti, karena itu dirinya tidak akan lepas tangan. Dan membiarkan Daryl yang menanggung sendirian kemarahan Amy dan Rick. Daddy,
Daryl mohon. Jangan sekarang. Daryl sudah menorehkan luka yang sangat dalam di hati Mommy saat ini. Mommy akan semakin hancur jika tahu bahwa Daddy juga turut membantu. Biarkan dulu. Daryl janji jika Daryl tercekat dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Dia tidak sanggup membayangkan Mommy-nya tidak mau memaafkan dirinya. Jika Mommy sudah memaafkan Daryl dan keadaannya lebih baik, tidak ada lagi yang akan kita sembunyikan darinya. Seumur hidup William tidak pernah melihat Daryl menangis seperti ini. Bahkan saat kanker membuat Daryl tampak seperti mayat hidup. Tidak sekalipun William melihat dan mendengar tangisnya. Dengan penuh kasih sayang William menarik Daryl ke dalam rengkuhan lengannya. Air matanya menitik saat jemarinya membelai belakang kepala Daryl. Apapun yang terjadi, kau harus tahu bahwa Mommy dan Daddy amat mencintaimu. Nak, apapun yang kami lakukan demi kebahagiaan dan kebaikanmu. Kadang sebagai orang tua kami hilaf. Apa yang menurut kami baik ternyata malah menyakitimu. Seperti Mommy yang berusaha menjauhkan Aira darimu tapi kau malah terluka. Seperti Daddy yang menuruti keinginanmu hingga kau berakhir seperti ini. Untuk itu, Daddy meminta maaf. William berkata sambil mengecup pelipis Daryl yang tingginya sudah hampir menyamai dirinya. Daryl mundur lalu menatap mata biru gelap Daddy-nya. Dia seperti sedang menatap matanya sendiri. Daryl juga salah. Dad, Daryl egois dan hanya memikirkan rasa sakit Daryl sendiri. Daryl kekanakan. Kalau begitu Daddy juga kekanakan karena menuruti keinginanmu. William terkekeh masih dengan suara serak penuh emosi. Daryl berusaha tersenyum lalu melingkarkan lengannya di pinggang William. Daryl juga sangat mencintai Daddy, Mommy dan Rick. Maaf jika akhirnya Daryl membuat kalian terluka. Baiklah, Daddy maafkan. Jika tidak kau akan terus meminta maaf. William bermaksud melucu. Daryl hanya terkekeh pelan dan semakin mengeratkan pelukan. Dalam hati ia berdoa semoga Mommy-nya juga mau memaafkan dirinya.